Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur terus kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti atas iringan ridhonya lah kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar tentang agamanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat beriring salamnya Allah terus tercurah limpahkan kepada junjungan baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak memperoleh syafaat dan pertolongannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku rahimakumullah, sebagai umat muslim tentunya kita semua ingin agar setiap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan ke dalam timbangan amal kebaikan. Kita di akhirat kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang sempurna memberikan kita banyak contoh amalan sunnah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amalan-amalan ini meskipun terlihat kecil dan sederhana, namun memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu 7 amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kerjakan setiap hari. Amalan-amalan ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mempererat timbangan kita kelak di amal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah menjadi salah satu sunnah yang terus dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalankan ibadah sholat wajib 5 waktu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga 12 rakaat, yaitu sholat sunnah dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Salat sunnah qabliyah dan ba'diyah ini adalah salah satu cara yang sangat mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambahkan pahala kita. Amalan ini juga dapat melengkapi kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Berikutnya yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran dalam sehari-hari. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat setiap hari adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf yang kita baca akan mendapatkan pahala. Dan jika kita istiqamah, pahala ini akan terus bertambah dan menjadi saksi di akhirat kelak. Amalan yang ketiga yaitu berzikir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengisi waktunya dengan mengingat Allah, baik dengan mengucapkan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, ataupun tahlil, la ilaha illallah, dan takbirnya, Allahu Akbar.
Berzikir bukan hanya meningkatkan keimanan kita, tetapi juga menenangkan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang keempat yaitu sholat tahajud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melewatkan sholat tahajud. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam atau sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim. Sholat tahajud merupakan waktu yang sangat istimewa karena dilakukan di sepertiga malam terakhir, di saat kebanyakan manusia sedang tertidur. Pada waktu inilah doa-doa kita memiliki peluang besar untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kelima yaitu bersedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau senantiasa memberikan sedekah meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Keenam yaitu menjaga wudhu. Rasulullah SAW selalu menjaga keadaan suci dengan wudhu. Hal ini terungkap dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa tidaklah seorang muslim berwudhu dengan sempurna lalu mengerjakan sholat 2 rakaat dengan khusyuk, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Wudhu bukan hanya membersihkan tubuh dari najis, tetapi juga menyucikan jiwa. Menjaga wudhu adalah cara untuk menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan mempersiapkan diri kita untuk beribadah kapan saja. Terakhir yaitu amalan berdoa sebelum tidur dan setelah bangun. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan ketika bangun di pagi hari. Dengan berdoa kita mengingat bahwa segala sesuatu termasuk tidur dan bangun adalah karunia dari Allah. Dalam hadis disebutkan doa Rasulullah SAW sebelum tidur yang artinya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam sebuah hadis disebutkan doa setelah bangun tidur yang artinya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan kembali. Hadis riwayat Bukhari. Berdoa sebelum tidur dan setelah bangun adalah bentuk kesyukuran kita atas nikmat hidup dan waktu yang Allah berikan. Sahabat beriman rahimakumullah, berikut itu adalah 7 amalan sunnah yang terus Rasulullah SAW laksanakan di keseharian hidupnya. Dan itu semua bisa kita ikuti. Walaupun itu terlihat sederhana, namun amalan-amalan ini memiliki bobot yang sangat besar di sisi Allah. Dengan mengerjakan amalan-amalan ini, insya Allah timbangan amal kita akan berat di akhirat nanti, dan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga semuanya bisa mengamalkan amalan sunnah-sunnah tersebut, dan kita semua oleh Allah
dicatat sebagai umatnya atau hambanya yang istiqamah beribadah kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qawli Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.